Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita, oleh karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan diri kita sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap hormat dan penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini, terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, sebab hanya Allah yang patut menerima segala hormat dan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Pujian, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bagi anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu, berkat limpah rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya kami alami dalam sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan hari ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah, Juru Selamat kami, Bapa di dalam sorga. Namun kami menyadari bahwa kami ada banyak pelanggaran dan dosa. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan tersembunyi bagi-Mu. Kami sering melalaikan perintah dan nasihat-Mu, dan justru memuaskan hasrat kami sendiri. Kami jauh dari Tuhan dan mendukakan hati-Mu karena segala perbuatan kami yang jahat. Oleh sebab itu ya Bapa,
kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib, Ia telah menebus segala dosa kita, baik dulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Biarlah kasih yang mulia itu menyadarkan kita untuk semakin taat kepada Yesus. Dan biarlah kita menjadi manusia baru yang sejati, karena kasih yang dari surga itu mengalir di hati kita. Pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan. Kasih dari surga memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan tulus dan jujur memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, yang terdapat dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru. Bersama-sama kita akan membaca dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dosa telah membuat kita menjadi musuh Allah. Namun atas kasih-Nya, Ia telah membenarkan kita, bahkan mengangkat kita sebagai sahabat-Nya. Itu semua kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyadarkan kita. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan. Hanya ini yang ku tahu. Jemaat Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Lause Cici. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat pilihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari, kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan beribadah. Bahkan saat ini kami boleh membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Satu bukti nyata bahwa kami tidak bisa melakukan apapun selain merindukan pertolongan daripada Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus memohon belas kasih-Mu Tuhan, secara khusus untuk masalah yang sedang dunia ini hadapi, khususnya Tuhan, kami yang berada di wilayah NTB, kami rindu biarlah jumlah positif COVID juga biarlah berkenan di dalam belas kasih Tuhan boleh menurun. Kami rindu Tuhan menolong kami untuk boleh menjadi masyarakat yang taat, yang bekerja sama dengan baik, sehingga kami juga boleh menolong para pemerintah untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona ini Tuhan. Dan kami juga secara khusus berdoa menyerahkan di dalam belas kasih Tuhan untuk tim medis yang secara khusus merawat pasien positif COVID. Kami rindu kiranya Tuhan juga berkenan menolong mereka, memberikan mereka semangat, sukacita, tolong mereka untuk memberikan pelayanan yang baik. Dan Tuhan juga melindungi mereka sehingga mereka juga di dalam keadaan sehat. Dan kami juga tetap berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan, jemaat GKT Ampenan di dalam segala kebutuhan kami. Tuhan memberkati kami, kiranya perekonomian kami juga boleh tetap bertumbuh. Tuhan mencukupkan kami melalui kreativitas yang ada di dalam diri kami, bahkan pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menurunkan berkat-Mu sehingga segala kebutuhan kami boleh tercukupi. Tuhan berkati juga bahkan iman kami boleh tetap bertumbuh. Ajarlah kami, pimpinlah kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di masa lalu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lose Cici. Di dalam ibadah kita pada saat ini kita akan diberkati oleh pujian dari Saudari Tita. Biarlah pujian ini memberkati kita. Kepada Saudari Tita dipersilahkan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih kepada Saudari Tita yang telah memberkati kita melalui pujian yang telah disampaikan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losenovia. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Dalam
Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur kembali kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bukan hanya tadi nyanyi-nyanyi ya, tapi kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti biasa ketika saya menyampaikan firman Tuhan pasti tidak lama, tapi saya jamin kita semuanya bisa belajar satu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita perlu membuka hati dan pikiran kita terlebih dahulu, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat bersama-sama belajar firman-Mu dengan baik. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun juga setiap kami, dimanapun kami berada, kami akan mendengarkan. Biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dibukakan, kami boleh mengerti firman Tuhan itu boleh bekerja di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kondisi kehidupan kita tidak selamanya baik. Ada masa-masa kita berjaya, bersukacita, tapi ada masa-masa sebaliknya. Bahkan jujur terkadang masa-masa penderitaannya itu lebih lama dari sukacitanya ya. Yang iya katakan amin di rumah. Dan pagi ini intinya saya cuma mau mengingatkan satu hal, yaitu ada harapan di tengah ratapan. Saya akan ambil khotbah saya dari Mazmur 137. Ada harapan di tengah ratapan ya. Sekali lagi, baca judulnya bersama-sama dengan saya. 2, 3. Harapan di tengah ratapan. Oke, intinya saya cuma mau ngomong ini sebenarnya. Jadi mungkin bisa di stop ya, nanti langsung ke doa berkat atau bagaimana buat hemat kuota. Oke, tapi intinya begini ya. Tidak ada yang lebih menarik daripada membahas kisah perjalanan umat Allah di dalam kehidupan mereka. Tapi itu bagi saya. Jadi saya suka sekali kisah di dalam perjanjian lama yang mengisahkan umat Allah, perjalanan mereka mengikut Tuhan itu seperti apa. Dari mereka sebuah bangsa, kemudian sampai menjadi sebuah kerajaan, sampai terpecah. Itu ceritanya sangat menarik. Dan ada bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang pada waktu itu merupakan pecahan dari kerajaan Israel. Kehidupan mereka sebagai umat Allah ternyata juga tidak selamanya baik. Setelah mereka terpecah jadi dua itu tadi, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, ternyata mereka juga mengalami masa-masa yang lebih sulit lagi, yaitu ketika mereka dibuang ke Babel. Nah, di dalam slide kita bisa lihat ketika mereka dibuang ke Babel, sebenarnya itu adalah negeri yang makmur, peradabannya maju. Bahkan saya ingat waktu kelas 1 SMP saya belajar sejarah tentang peradaban-peradaban dunia. Itu salah satu yang disebutkan adalah kerajaan ini. Bagaimana mereka di zaman itu memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada bangsa-bangsa sekitarnya. Bahkan bangsa Israel dan Yehuda ketika dibuang ke sana, mereka mendirikan satu komunitas. Jadi mereka ngumpul di satu tempat itu di tepi sungai Kebak. Kita bisa lihat itu di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 15. Nah, kita bisa catat juga ya di rumah karena ada slide-nya juga yang dimunculkan. Nah, Mazmur 137 ini adalah ratapan ketika umat Allah tidak di negeri mereka sendiri, tapi ketika mereka diangkut menuju ke pembuangan di negeri Babel, negeri yang asing sama sekali bagi mereka. Saya akan mengajak kita untuk membaca Mazmur 137 ini secara bertahap, karena saya akan bagi Mazmur 137 ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4 ini saya sebut sebagai ratapan mereka. Mari kita baca Mazmur 137 di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian,
dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saya menyebut ini sebagai sebuah ratapan karena paling tidak kita bisa melihat 4 hal yang menunjukkan kesedihan umat Allah di sana. Yang pertama, ketika mereka menyatakan mereka duduk sambil menangis. Duduk sambil menangis. Dalam beberapa terjemahan, kata duduk di situ bukan berarti seperti kita sekarang di rumah kita lagi duduk di depan TV atau laptop atau handphone kita, bukan. Tetapi menyatakan lebih kepada tinggal. Disitulah mereka tinggal di negeri asing, tapi mereka tidak bersukacita, nggak senang, nggak merasakan sukacita sekalipun hidup di negeri yang peradabannya sangat maju. Karena Alkitab menyebutkan mereka duduk sambil menangis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika mereka mengingat Sion kembali, kampung halaman mereka. Nah, di Sion itu merupakan tempat yang penuh kenangan, tempat yang indah bagi mereka. Dan yang paling penting adalah identitas mereka sebagai umat Allah itu dibentuk di sana. Kenangan akan Yerusalem sangat kuat bagi mereka. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat yang kedua, ketika mereka menggantungkan kecapi mereka. Jadi kalau digantung itu berarti bukan dimainkan, karena mereka tidak merasakan sukacita sama sekali. Dan yang terakhir adalah ketika di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka menyanyi dengan paksa. Jadi gambarannya itu seperti ini, ayat yang ketiga. Ketika mereka merasakan sedih umat Allah itu, kemudian datanglah orang-orang Babel, ya orang-orang yang menjajah mereka, kemudian mengatakan seperti ini, nyanyi dong lagunya Tuhan kalian tuh kayak gimana, nyanyikan pujian yang dari negeri kalian itu, coba deh kita mau dengar. Nah itu kan bukan sesuatu yang menguatkan, semacam ejekan. Dan itulah yang mereka rasakan saat itu. Umat Allah hidup di negeri asing, tidak dengan sukacita, tetapi dengan beban yang berat. Dengan kata lain, ada 2 hal yang hilang dalam hidup mereka. 1, keamanan, dan 2, identitas mereka sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah, tapi berubah menjadi umat buangan. Hal ini pun nampak dalam ayat yang keempat yang kita baca tadi, ketika mereka mengatakan, bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ini kesimpulan dari ratapan mereka. Mereka punya puji-pujian khusus yang mereka memang naikkan kepada Tuhan. Harapan mereka, wujud sukacita mereka sebagai umat Allah, tapi itu tidak bisa mereka lakukan ketika mereka ada di Babel. Itu yang pertama, adalah ratapan, ayat 1 sampai ayat 4. Tapi mereka ternyata bukan hanya meratap. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kita lihat di dalam slide supaya lebih jelas ya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6, itu kalau kita lihat bersama di dalam slide ini ada, saya bagi menjadi beberapa bagian. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian A dan bagian yang ke B. Bagian A yang atas dan bagian A yang bawah itu idenya sama. Umat Allah sedang mengatakan bahwa mereka tidak ingin melupakan Yerusalem sebagai tanah tempat mereka dibentuk identitasnya sebagai umat Allah. Kata-katanya begini ya, yang bagian A saya baca. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, dan A yang bagian bawah, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Kemudian naik ke tengah, bagian B. Biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Nah, yang bagian B ini yang kita lihat di dalam slide, itu adalah kalimat kutukan yang memang sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seseorang yang memang benar-benar lagi nggak baik. Ya, makanya di dalam Ayub juga disebutkan, di dalam Mazmur muncul 2 kali, Mazmur 137 ini dan Mazmur pasal 22. Ini kalimat yang menunjukkan, khususnya yang itu ya, yang bagian lidahku melekat pada langit-langitku.
itu berarti keadaan yang memang sangat tidak baik, sangat menyedihkan, sangat depresi yang dialami oleh umat Allah. Nah, ini semacam pengharapan mereka, semacam pengakuan, semacam janji mungkin lebih tepatnya yang diucapkan umat Allah kepada Allahnya. Tuhan, aku janji aku gak akan melupakan Yerusalem, sekalipun sekarang aku lagi gak di Yerusalem, aku lagi di negeri yang asing, yang gak senang sekali di sini dan gak tahu kapan pulangnya. Meskipun Tuhan udah berencana kapan mereka akan kembali ke Yerusalem, tapi kan mereka sebagai manusia gak tahu. Nah, di tengah ketidaktahuan inilah mereka mengucapkan janji mereka kepada Tuhan. Tuhan, aku gak akan lupakan itu Yerusalem, aku gak akan lupakan Sion. Kalau sampai aku lupakan, biarlah aku mengalami ini dan ini yang di bagian B. Nah, itu semacam janji mungkin yang kita ucapkan kepada orang lain ya. Pernah gak kita berjanji, bener dah, saya pasti akan lakukan ini, kalau enggak biar dah saya kena sial ini, kena sial itu. Nah, itu janji yang bisa kita ucapkan kepada sesama manusia. Nah, saya tidak menyarankan kita, bukan berarti kita harus mengucapkan janji-janji atau sumpah seperti itu kemudian mengutuki diri kita, bukan. Karena toh pada dasarnya janji yang kita ucapkan kepada orang lain, bisa orang itu percaya atau tidak kan tergantung dengan apa yang kita lakukan selama ini, bukan. Satu hal yang ingin saya katakan adalah begini. Kita sering berkata bahwa Allah itu setia. Pernahkah kita mencoba untuk kita yang setia berpengharapan kepada Allah? Rencana Tuhan kan kita nggak tahu nih, tapi kita percaya Tuhan setia. Nah, bagaimana dengan kita? Pernah nggak kita berjanji, mencoba setidaknya untuk Tuhan, aku mau setia juga berpengharapan pada Engkau. Nah, ini yang dilakukan umat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 7-9, ini adalah doa untuk campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Saya bacakan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Doa untuk campur tangan Allah di dalam masa kesulitan mereka. Yang menarik di sini adalah ketika ada disebutkan nama Edom. Kenapa harus disebutkan nama Edom? Nah, ini saya cari tahu dan ternyata muncul satu hal yang sangat menarik. Secara silsilah, Edom itu adalah saudaranya Israel dan Yehuda. Jadi mereka masih bersaudara. Kalau kita baca di awal-awal kitab Perjanjian Lama, Edom ini berasal dari Esau. Ingat, Esau dan Yakub kan masih bersaudara. Mereka sempat bermusuhan, tapi pada akhirnya mereka berdamai. Nah, yang berdamai ini adalah Esau dengan Yakub. Tapi ternyata keturunan-keturunannya itu tidak seperti itu. Sekalipun Edom ini masih bersaudara, memiliki hubungan darah persaudaraan dengan Israel, tapi ternyata mereka memiliki permusuhan berabad-abad. Makanya di dalam ayat yang ke-7 itu kata-kata Edom yang diberikan untuk Israel tuh sangat kejam. Runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Jadi mereka sebegitu membencinya bangsa Israel sehingga mereka sampai mengutuki, menyumpahi mereka seperti itu. Padahal ingat, garis bawahi, Israel dan Edom ini masih saudara. Tetapi ada pertengkaran yang sangat mendalam dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa catat di dalam slide yang selanjutnya saya berikan beberapa ayat-ayat yang menunjukkan permusuhan Israel dengan Edom. Jadi ternyata permusuhan mereka sebagai saudara itu terjadi berabad-abad. Ya, ada dari zaman Saul sampai zaman Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai bahkan ketika Israel dibuang ke Babel, mereka masih memusuhi bangsa Israel. Bukankah ini sesuatu yang mengejutkan? Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik yang dialami oleh Israel, saudara yang seharusnya menolong dia, tetapi justru semakin menjatuhkan dan mendukung musuhnya, yaitu Babel. Udah runtuhkan aja.
Nah, saya bisa memahami ini, bukan berarti saya setuju ya, tapi saya bisa memahami ini dalam konteks keluarga saya. Di dalam keluarga saya, keluarga dari ayah itu nggak pernah rukun. Jadi papa sekeluarga memang tidak rukun, bahkan saking tidak rukunnya, kalau keponakannya papa menikah itu nggak saling undang. Jadi kalau anaknya si om itu nikah, kita nggak tahu, nggak diundang. Pokoknya hubungannya serusak itu. Bahkan tidak pernah saling menghubungi, kontak. Kalau zaman dulu mungkin dari keluarga ibu saya masih mengirimkan kartu ucapan ya, ucapan Natal atau ucapan Tahun Baru, tapi dari keluarga papa sama sekali tidak. Nah, jadi hari ini mestinya saya masih punya sepupu-sepupu, tapi saya nggak kenal. Hubungan yang sangat rusak itu seperti itu. Nah, mungkin kita juga mengalaminya. Satu hal yang saya mau katakan seperti ini. Ketika kasih persaudaraan menjadi dingin, maka saatnya kembali kepada kasih yang sejati dari Allah sendiri. Ketika kasih persaudaraan menjadi dingin, maka saatnya kita kembali kepada kasih yang sejati dari Allah sendiri. Saudaraku, macam-macam pergumulan kita hari ini bukan? Mungkin ada kita yang kehilangan identitas diri kita, tidak tahu kita mau jadi apa, kita siapa dan bagaimana, tidak nyaman dengan tempat di mana kita sekarang, mengalami pertentangan mungkin di dalam keluarga. Tapi satu hal, sekali lagi, ingatlah untuk tetap berpengharapan kepada Allah. Selalu ada harapan di tengah segala ratapanmu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu gabungan Komisi Pemuda dan Remaja, seingat saya, sempat menyanyikan sebuah pujian yang merupakan lagu dari karangan Bapak Indra. Yang kalau saya nggak salah ingat, gimana tadi liriknya ya, saya lupa. Bersama Dia ku lewati lembah kekelaman, tak pernah ku khawatirkan hari esok. Bersama Dia ku sanggup pikul deritaku, ku lalui masaku dengan sukacita. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Ingat, bukankah Kristus sendiri telah mati bagi kita, supaya Dia yang mati dan kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya bisa menguatkan setiap kami, bisa menjadi berkat bagi kami. Ajarlah kami untuk tetap berpengharapan kepada Engkau di tengah segala kondisi yang kami alami. Ajarlah kami untuk selalu percaya ada harapan di tengah segala ratapan yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan dapat diserahkan melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan yang bertempat di ruang rapat gereja. Sebelum kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Satu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya.
salib yang berat, hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah, hitunglah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan, berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami memberikan sebagian dari berkat Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat kami. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya persembahan ini dapat kami gunakan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kita berikan hanyalah bagi Tuhan. Kita akan menaikkan pujian doksologi, dan setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Soehartoyo, kita menaikkan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan, penghiburan, kekuatan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, ibadah kita selesai dan jemaat disilakan mengambil saat duduk. Kau gunung